ya, NACF ya. Terus kalau kayak gini udah tadi, ini sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang anaknya ada seperti kayak luka atau iritasi, kita bisa pakai ini ya kalau ada luka. Karena kan berbeda-beda nih. Kalau enggak, kita nggak harus pakai gitu ya. Terus sebenarnya kita punya bedak atau powder yang khusus untuk stoma care, tapi karena kemarin April jadi posisinya dirubah-rubah, belum ketemu ya. Jadi bentuknya itu ada gini. Hah? Iya, mirip gini botol tadi ya. Selanjutnya ya, ini sudah ya, jadi ada bedak, jadi bukan bedak begini tapi bedak khusus ya. Nah itu untuk mencegah iritasi. Terus ada ini apa, vaselin, bukan vaselin yang kalian di muka ya, khusus untuk yang stomanya ya. Ini boleh, atau ini yang lebih memang khusus untuk apa namanya, stoma ya. Kalau lumayan ya, ini sisa dari saya bawa ke sini untuk kalian, sisa dari anak saya kemarin ya. Terus bedaknya juga ini ya, lumayan. Terus kalau sabun, semakin kesini kan banyak hasil penelitian dan lain-lain gitu. Ada anak yang tidak bisa atau alergi dengan sabun. Jadi sekarang sudah dikurangi untuk penggunaan sabun ya. Tapi kalau memang sangat dibutuhkan, mungkin orang tuanya nggak bisa membersihkan jadi sampai kotor banget, sampai lengket, namanya juga feses gitu ya. Nah boleh menggunakan sabun, tapi tidak terlalu dianjurkan. Makanya tadi malah menambah iritasi gitu ya, karena kan beda-beda anaknya gitu ya. Nah selanjutnya ada ini ya, kantong. Nih kantong stomanya juga berbeda-beda. Nah ya, ini tuh satu paket begini. Ini satu paket ya. Terus ini ada yang bentuknya seperti ini. Ini kalau pada dewasa bisa bertahan sampai 1 minggu teman-teman. Jadi nanti cuma di ininya ditempelin ini, jadi nanti tinggal dibuka aja, bersihkan. Ataupun kita misalnya ini kan nanti diklaim dari sini, nanti kita bersihkan. Jadi kayak kita ada cairan atau pakai squid, kita semprot. Nah ini isi airnya kita semprot. Bukan ditarik, dimasukin cairan. Ini cair, air biasa, air hangat, nanti kita semprot gitu. Jadi fesesnya turun semua sampai kita begini gitu ya. Nah ini biasanya digunakan untuk bisa anak, bisa orang dewasa juga, tapi biasanya orang dewasa. Anak biasanya ukurannya lebih kecil, tapi modelnya sama aja ya, lebih kecil ukurannya ya. Terus ada lagi banyak ini tuh ada yang seperti ini, Pernah lihat Bu yang ya. Nah ini nanti tinggal dibuka, jadi kayak disemprot juga, ditambahkan ini semprot gitu ya. Jadi banyak modelnya. Nah ada juga yang begini tuh buat anak ya. Kemarin awalnya saya pakai beginian tuh untuk Zia ya, anak saya, tapi ternyata banyak apanya ya, ceritanya kalau menggunakan begini. Anak kan ambang nyerinya ini banget ya, kecil, ditambah aktivitasnya banyak. Kalau anak nggak bisa diem, jadi rasa nyeri dia, rasa sosial ekonomi saya karena satu ini 50.000, satu beginian 50.000, satu beginian kalau misalnya ini bisa 1 minggu, bisa 1 minggu kalau orang dewasa. Kalau kemarin yang saya hadapi sendiri, 2 hari, sehari bisa 3. 150 karena anak teh nggak bisa diam, karena gerak ini lepas gitu. Kalau udah lepas kan susah lagi gitu. Kalau orang dewasa kita pasti kita bisa hati-hati. Nah itu yang saya hadapi. Berarti kalau 1 hari 3 atau 100 kali sebulan udah berapa? Nah makanya nanti ada kerajinan tangan itu, jadi saya menggunakan itu akhirnya itu ya, nanti di akhir. Jadi ini ya saya perlihatkan jenisnya. Ada juga yang seperti ini
Nah, ini sekali pakai. Jadi sekali pakai. Ya, sama nanti kayak gitu sekali pakai. Penuh ganti uang. Kalau ini bisa sampai bertahan 1 minggu untuk dewasa ya. Terus tapi memang yang kalau kayak gini nyeri, jadi lepas kita buka itu lemnya kencang tapi buat harus nyeri sakit. Nah, misalnya saya aja nggak kuat. Oke, lanjut. Nah, ini yang memang yang sekali pakai. Ini banyak dibeli, bisa di apa ya? Di Shopee misalnya itu banyak. Harganya mungkin lebih murah dibandingkan yang ini ya. Ini untuk lemnya teman-teman. Jadi nanti ini tuh di lemnya pakai ini. Nih. Nah, jadi biar nggak kemana-mana, di adanya itu lemnya pakai ini. Jadi ketika apa baru kita buka kayak gitu ya. Nah, dimasukin kan ya. Jadi saya mengajarkan mahasiswa, saya sudah ini sendiri. Nah, jadi begini. Jadi begini lem ya. Kalau yang ini tadi, ini kan udah nggak payah, tinggal ditempel aja, dia sudah diklaim otomatis di sananya. Jadi kemungkinan nanti kalau misalnya ini juga udah lepas ya harus kali pakai. Ya, kalau ini kita bisa buka lagi, terus nanti tinggal dibilas. Paham ya? Sekilas sebelum kita ini. Ya, terus ini juga dijual ke saya Bu Ajeng. Berapa nih Bu Ajeng? Nah, satunya. Tapi kalau dewasa ini dianjurkan. Tapi kalau anak enggak. Ini kan agak tajam ya. Kan anak guling dan segala macam takutnya ini mau ini. Makanya disediain karet. Gitu. Jadi kita untuk anak mah banyak modifikasi ya. Oke, ini saya butuh ini nanti untuk memodifikasi itu ya. Apa nih? Double tip ya. Terus ada perlak, terus ada ini ya. Apa ini? Barashot, terus ada kapas juga. Kalau dewasa kita bisa menggunakan kasar. Karena ini kan permukaannya juga kasar ya, baby itu spesial lah. Jadi kita menggunakan kapas, bukan kapas alkohol tapi kapas yang dikasih air hangat yang digunakan nanti untuk membersihkan. Itu spesial buat baby. Kalau untuk dewasa mungkin pakai NaCl karena kan kulitnya udah nggak terlalu ini ya, sudah nggak terlalu sensitif. Kalau baby sensitif banget. Nah, pertama kalau di rumah sakit juga pakai alkohol untuk baby juga. Ternyata yang saya alami, anak saya, waduh, bukan tambah ini, tambah iritasi, merah gitu. Jadi memang selama ini di rumah saya selalu kasihnya pakai air hangat gitu, nggak pernah pakai NaCl karena takutnya ini. Jadi pas di rumah sakit sebelum operasi kan diambil oleh perawatnya, di wash out, dibersihkan, ternyata saya lupa ngomong pakai NaCl ya. Pulang-pulang dia udah alergi, udah merah, akhirnya harus pakai bedak yang tadi yang saya sampaikan tadi, bedak yang khusus untuk edukasi begitu ya. Banyak ceritanya ya. Terus ini kalau memang ini ya nanti kita ambil pakai NaCl kalau dewasa, kalau enggak pun pakai air hangat ya. Jadi nanti untuk menaruhnya di situ ya. Terus ada handspoon ya, handspoon, terus ada lady water. Nanti kalau misalnya kita di rumah sakit kadang nggak ada ini ya, boleh pakai vaselinnya ini untuk ininya, lady waternya, jadi diolesin gitu ya. Oke, selanjutnya pakai pinset boleh ya, pakai pinset kalau dewasa enak ya, yang saya rasakan. Jadi kalau baby baru pakai pinset begini udah bergerak malah ketusuk gitu. Tapi namanya kita juga persiapan harus ada gitu ya, harus ada. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan saja. Yang saya lakukan di rumah sakit nggak pakai begini juga kalau untuk anak, biasanya pakai langsung tangan ya, pakai tangan, pakai handspoon dan gitu ya, takutnya resiko itu. Tapi kalau emang yang udah terbiasa yang ini ya berani gitu ya, boleh. Terus ada gunting ya, gunting, terus ada spidol ya. Spidol itu untuk menandain atau mengukur, nanti kan kita akan membuat lubangnya gitu ya.
Oke, terus itu peralatan sama ini. Ini kan untuk anak dewasa. Kalau anaknya yang lagi agak-agak banyak aktivitas yang usia sekolah gitu, karena banyak juga untuk anak usia sekolah. Jadi nanti begini mau Ditaliin. iya dibalikin, iya, biar dia nyaman gitu. Jadi begini saja. Kan kemarin di sini teorinya ada, saya perlihatkan. Bacalah PPT-nya. Jadi seperti ini. Jadi cara bersihinnya sama, tapi nanti nggak pakai yang beginian kalau untuk anak usia sekolah, karena ini lebih nyaman bagi dia. Gitu. Ini kan nggak copot. Ya, jadi nanti kalau misalnya masa dia lagi istirahat, pulang dulu, buka, tinggal ganti. Ya, jadi agak berbeda. Ya. Oke, kalian ternyata sampai sini? Tidak ada. Nah, itu alat yang menggunakan yang biasa ya, maksudnya bukan untuk pengganti. Tapi kalau untuk penggantinya nanti saya butuh ini ya, pakai double tip, terus tadi pakai ini pengganti klemnya ini, terus sama itu apa itu namanya kalau bahasa Sunda? Plastik plastik gula yang satu Pasti gula. itu murah meriah. Enggak, kemarin Bu Ajeng berapa beli satu itu Bu Ajeng? 3.000 4.000. Nah, dari 4.000 banyak ratusan. Tapi ingat, itu nggak lama, jadi bisa jadi 1 jam 2 jam berhenti. Jadi harus lebih diobservasi karena selain mudah mudah copot, itu juga mudah penuh kayak gitu. Ya, nggak apa-apa, sampaikan juga sama kalau misalkan pasien, sampaikan juga ya, siapa tahu kan tadi saya bilang ininya mahal. Kalau sampai di rumah takutnya lumayan ekonominya, harus beli, jadi kita bisa sampaikan cara untuk memodifikasi kantong kolostomi. Biasanya sedikit begini. Jadi setiap pasien itu diajarkan untuk seperti ini, karena untuk murah juga, murah, anaknya nggak nyeri, jadi banyak tujuannya. Ya, oke, kita lanjut ke ininya, tindakannya, pelaksanaannya. Ya. Siapa yang mau jadi ibu nih? Enggak. Ini Yang asma itu. jadi bapak pengertian. Ya, bapak yang membeli. Ya, saya ke ruang ini dulu sebelum ke pasien. Jadi sebelum ketemu bapak dan anak, ya, saya pasti harus ngecek apa? Cek apa? Ini apa? Mereka medik. Rekomendasi. Ya, bagaimana kondisi anaknya? Oh, ternyata anaknya post-op kolostomi dengan indikasi atresia anin yang dilakukan kolostominya di bagian kolon ya. Nah, akan dilakukan karena post-op 3 hari akan dilakukan perawatan stoma. Ya, perawatan stoma, kondisi lukanya masih basah sehingga perlu diganti ya. Oke, kita coba nanti akan menggunakan yang mana? Ini aja ya. Atau mau pakai yang ini? Itu aja. Ini aja. Ya. Coba dua-duanya. Boleh. Ya, tapi prosedurnya 1 kali ya. Iya, Bu. Yang ini. Ya, boleh. Saya sudah persiapan alat. Ya, saya cuci tangan, sudah baca, sudah ini. Ya, kita akan persiapan alat. Ya. Oke, saya ke ruangan. Ya, selamat pagi Bapak. Ya, Bapak kenalkan, saya perawatan dari Mas pagi. Hari ini sesuai jadwal, nanti Dedek akan diganti kantong BAB-nya. Ya, tujuannya adalah agar Dedek yang tercegah dari infeksi, tidak infeksi, buat Dedek tidak aman. Ya, ini sebelumnya boleh saya tahu dulu, ya boleh disebutkan dulu Pak. Nama Dedeknya sudah diberi nama?
Belum. Oke, berarti mungkin nama istrinya, nama istrinya. Oh, iya, nama Biasanya istri. bayi nyonya siapa? Iya. Nyonya X ya. Nyonya X, boleh tanggal lahirnya Pak? Oke. Oke, terima kasih sudah benar ya Bapak. Oke, sebelumnya tadi saya sudah jelaskan, apakah Bapak setuju? Baik, kalau setuju, nanti saya kembali lagi, saya akan bawa alat mesin dulu. Ya, setelah itu baru saya bawa alat-alat dekat, ya, baru saya akan persiapan alatnya. Kita pakai ini, darah. Ini sudah cuci tangan. Terus saya coba untuk air hangat, ya, air hangat. Anggap saja saya sudah tuang air hangatnya. Nanti kalau ini nanti kalian nuang itu. Ya, air hangat sudah tersedia. Ya, kita kapas. Kalau di rumah sakit kadang kapas, kadang kasar. Ya, kadang kasar. Sesuai dengan kebutuhan, biasanya sih antara 5, ya, 5. Terus nanti kita juga menyiapkan kasak, 1 kasak, ya, kapas 5, 1 kasak. Ini itu fungsinya untuk menutup nanti. Oke, udah. Dan ini masih bersih. Udah. Lanjut, Bapak, kita mulai ya. Maaf ya Pak, saya buka dulu baju dedeknya dan kita lihat bagian stomanya itu di sebelah mana. Nah, itu sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri. Jadi kita boleh posisikan dedeknya yang kita itu nyaman. Nah, ini lebih menggampangkan kita nih. Jadi kalau misalnya sebelah kiri ya kita sini, kalau misalnya di sebelah sini kita tinggal putar dedeknya aja gitu. Jadi lebih gampang. Ya, paham? Nah, lanjut, dan kita tetap jaga ininya ya. Bapak nanti saya minta bantuan ya Pak. Nanti boleh dipegang dedeknya, ya, tangan dedeknya nanti ya. Karena kalau yang saya alami sendiri teman-teman, luar biasa. Kalau saya sendirian, biasanya kan kadang ada anak saya, ada apa, nggak bisa diam gitu, ya. Kalau saya boleh menampilkan sampai dia narik ini, ya, dia narik ini sendiri. Kayak saya lagi mau pakai handphone segala macam, dia lagi narik ini, ngasih ke saya. Jadi lucu, pokoknya luar biasa anak saya. Ya, jadi biasanya suka ada yang megangin tangan. Kalau enggak itu berfungsi semua, tangan saya, kaki, saya hayo gitu kan. Kalau enggak bantal nggak bisa. Kebetulan anak saya tuh aktif anaknya, jadi dia nggak cuma ditemperin bantal untuk dia nggak gerak itu nggak bisa, gitu ya. Jadi butuh teman, gitu ya. Setelah itu baru kita pasang, ya. Ini bajunya boleh kalau mau dibuka dulu atau mau kita ini boleh, ya. Lanjut, ya, enggak semuanya kita buka, jadi enggak terlalu ini. Baru kita pakai ambil gesek, ya, ambil gitu. Kenapa dikresekin? Mungkin nanti akan buang proses. Ternyata ininya lebih besar, jadi nggak bisa dimasukin. Biasanya tuh suka gini tuh. Ya betul. Nah kayak gitu. Nah, ya, itu lebih ini. Udah, setelah itu kita dekat-dekatkan. Ya. Ya. Oke, baru kita pakai cuci tangan lagi, baru kita pakai hand spatula. Nanti ujian ini ya, pakai soal. Dan yakinnya sendiri
nyiapin alat-alat, ambil alat sendiri. Oke, ini kan sudah ya. Nah, kita sambil lihat ya bagaimana kondisi stomanya, ini kelihatan ya stomanya, terus bagaimana fesesnya ya. Itu Bu Ajeng sudah membuat sedemikian rupa untuk menjadi feses tuh. Iya. Ini harusnya kuning, cuma tadi kebanyakan ya. Jadi warnanya jadi warna merah aja. Harusnya kuning tadi tuh. Ya anggap aja lah kuning. Feses, ya. Sudah berjuang. Sudah berjuang Bu Ajeng. Pegang ini. Nah, bisa nggak atau jadi sebelah sini? Nah, itu sebelah sini. Ya enggak lah. Sendirilah mandiri. Ya. Nah, ini lihat ya. Nah, ingat kita boleh tangan kanan, ya, tangan kanan. Ya. Terus kita pelan-pelan, jangan kayak anak saya sambil langsung ditarik gitu ya. Nah, kita pelan-pelan, ingat ya, ini sudah dibasahkan. Pelan-pelan. Itu perekatnya. Baru kita lipat langsung kita buang ke sini. Nah, ini ingat, ini sudah pasti kena feses. Walaupun prinsipnya bukan bersih, jangan kalian begini ya. Iya. Ini semua feses nih. Tangan kiri, ya, over, gitu, ya, dari luar. Jangan gini ya. Takutnya ada Iritasi. Jadi gimana? Tap, ya. Kelihatan nggak? Keluar, ya, terus kemudian Jadi kosong. dalam, Ya, ya. gitu, ya. Oke. Jadi orang tua disuruh kita Ada cenah. Oke. Nah, sudah. Ya, sambil kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya sehat, stomanya baik, itu tandanya apa? Warnanya merah muda. Kondisinya lembab, boleh ditulis. Ya, warnanya merah muda nih stomanya. Ya, kondisi stoma yang bagus. Merah muda, lembab. Ya. Nah, kalau yang tidak bagus yang gimana? Yang kering. Ya, kering. Terus dia warnanya malah kayak kehitaman. Jadi kayak ada nekrosis kayak gitu warnanya. Gitu. Sama bengkak. Ya, jadi kayak kayak bengkak kayak gitu atau prolaps. Malah dia masuk. Kalau masuk gimana? Operasi lagi, keluarin lagi. Gitu. Jadi benar-benar harus diobservasi banget stomanya. Gitu. Ya. Dah. Setelah itu kita sudah bersihkan, ini kasanya kasa lembab, kita tutup. Supaya apa? Kan kita sambil persiapan untuk ini, ngukur dan segala macam. Nanti kalau nggak ditutup, fesesnya keluar lagi. Gitu. Jadi kita tutup sementara. Ya, ini kasanya lembab. Dah. Nah, setelah itu ya, sambil kita tadi observasi kondisi stomanya, lihat fesesnya seperti apa, warnanya, ya, oke, nggak berfungsi nggak stomanya, kadang ada yang tidak keluar, jadi dokter pernah pesan sama saya, ibu mah nggak usah dipesenin, kata gitu kan sama-sama perawat udah tahu, tapi yang paling penting adalah bisa keluar feses, karena memang inilah tempat dia untuk keluar feses, makanya nggak terjadi distensi abdomen gitu ya. Oke, ini sudah, langsung kita tutup. Nah, boleh kita pas ganti. Nah, kita amankan. Nah, kita buang ke sini. Anggap aja itu situ ya. Nah, setelah itu baru kita cuci tangan lagi, baru kita persiapan ini. Ya, saya butuh tadi nggak ada penggaris. Ya, penggaris. Ya, harusnya kalau kita ini punya alat ukur untuk membolongkan. Tapi karena kita nggak punya, kita bisa menggunakan penggaris. Ya, kita ukur. Nih, dikira-kira berapa nih? Ini 0, ini kan dari sini 0 nih. Ya, terus nanti kira-kira ini sampai sini sekitar berapa nih? 3. Ya, 3-an. Sekitar 3.
ya. Nah, setelah itu baru kita ukur nih 3. Ini udah ada nih 30-an. Ya, 0. Nah, sampai sini ini sekitar 30 nih. Ya. Jadi nanti kita guntingnya di 30. Ya. Ambil gunting. Nah, baru kita gunting. Ininya ditarik ya, nanti kalau nggak ke gunting. Nah, yang sudah 30 tadi ya, tinggal kita ini. Ya, ada lingkarannya. Nih kayak gini nih. Kan tadi 30 tuh. Jadi kita gunting 30. Gitu. Iya, betul. Betul. Ya. Oke. Kok ini kok ikut sama saya? Ya, ya, betul, betul. Kalau ini kan enak, udah ada ininya, gitu kan? Kalau itu nanti, kalau yang plastik tuh ukur. Terus gimana mau nempelin kalau nggak digunting? Atau Terus lubangnya kalau nggak gimana nih? Nggak pas. ada yang Bisa ngebendul masuk. kan gitu. Iya, ini kan kayak gini nih posisinya nih. Berarti kan nanti kita kalau kita gunting kan kita masukin begini. Ya. Tutup lagi. Pre-memori. Karena pengen tahu ya. Diguntingnya sesuai dengan ukurannya. Tadi kan kita gunting ininya 3, terus kita ukur di sini nih 3 juga. Kalau 3-nya di sini ternyata 30. Jadi kita ininya 30 gitu. Nah, ini tinggal kita rapih-rapihkan. Ya. Nah, terus agak digini-giniin ya, karena kalau yang bentuk yang kayak gini tuh agak tajam gitu. Bisa. Ini ya Bu, Kan tadi 0 sampai 3. 0 nih tadi Oh, guys, misalnya 0 terus 3. Nah, di sini ini. Jadi kita seininya aja, sesuainya dengan ini 0, ini 3 berarti di 3 25-an tuh. Ya, 25-an. Dan di sini berarti nanti gitu. Ya. Mana mau? Ya. Oke, udah. Nah, oke, sebelum kita buka, kita tempel ya. Diklaim. Kita akan kasih vaselin dulu untuk mencegah iritasi karena ini kan perekat, takutnya kalau langsung ke kulit iritasi, jadi kita pakai vaselin dulu ya. Alhamdulillah kalau misalnya ibunya belum bisa beli begini, berarti kita tadi ngambil apa? Tadi lidi buatan mana ya? Dibuatan. Tadi perasaan ada lidi buatan. Tapi ini enggak. Tadi di sini ada. Kan tadi kan saya pegang ya. Mana ya? Ini Bu. Mana? Oh, alah jatuh. Nah, jadi kalau memang belum bisa yang begituan, ya jadi kita begini. Ya, kasih begini. Udah ada Bu jatuh. Ya, baru kita oleskan daerah kulit sekitarnya. Gitu. Ya, bukan stomanya tapi daerah kulit sekitarnya. Ya, bukan stoma ini ya. Kulit sekitarnya. Karena kan nanti yang akan kena ditempel langsung adalah kulitnya gitu. Udah, ya. Oke, lanjut. Setelah itu baru kita siap-siap apa? Masang. Ya. Nah, baru kita tadi sudah dibuka. Nih, lihat. Di pojok sini adalah untuk membukanya. Nih. Ininya nih ya. Ini Ya. Buka. Gitu, dibuka. Nah, baru kita pasang. Nice. Nah, Nempel ya? iya nempel. Nah, tinggal kita rekat-rekatkan saja. Nah, ya di kulitnya ya, kulit, bukan stoma ya, kulit. Ya, oke. Setelah itu, setelah rekat, baru kita klem. Ya, kita klem. Nih klemnya.
tadi? Dipasang dulu coba. Oh ya, udah dipasang ya sama saya? Iya tadi. Yang ini. Bukan. Yang gede. Yang gede. Yang gede. Yang 50.000. Nih. Tolong bukain. Nah. Ditarik ke atasnya. Nah, klemnya. Jadi nanti gini, ini udah dilipat gini teman-teman, boleh berdiri lah. Ya. Ini dilipat begini, kayak buat segitiga. Udah, baru kita masukin begini. Dimasukin. Ini kan ada lubang nih. Ada lubang kan? Nah, tinggal dimasukin aja. Nih, masuk ke lubang itu. Ini kan masuk lubang. Nah, baru kita klem. Nah. Udah. Ya. Oke. Udah begini. Nah, untuk posisinya kalau misalnya anaknya masih banyak berbaring, kayak gini kan baby banyak berbaring, posisinya begini. Tapi kalau orang dewasa, biasanya karena dia kan udah jalan dan segala macam, posisinya nanti ininya di sini. Paham? Nah, kayak gitu. Jadi kan sesuai dengan gravitasi. Nanti kalau misalnya udah berjalan kayak gini malah Kemana-mana. Gitu. Paham? Nah, kalau dewasa begitu. Posisinya ke bawah gitu. Ya, gitu. Paham? Paham. Nah, sudah selesai kayak gini, ya baru kita iniin lagi, pakaiin lagi bajunya. Pakaiin. Sudah selesai. Yang klemnya. Ini nanti cepat penuh. Ya, cepat penuh. Jam 2 jam penuh. Kalau ini langsung dibersihkan. Jadi bersihannya kayak gini. itu gimana? Nah, ini bersihinnya kalau modelnya begini ya. Nah, jadi nanti ininya ini nggak ada nih. Nah, posisinya kayak gini. Nah, habis itu kita ambil cairan dulu nih, ya, split. Air biasa. Ya, air biasa aja, gitu ya. Nah, nanti ditaruh sini air, baru kita buka. Nah, nanti feses itu pasti akan kayak gini. Tolong pegang. Nah, kan fesesnya begini, gitu kan. Nah, nanti itu akan turun nih. Baru, ada sisa-sisanya. Baru kita ambil split. Nah, tinggal kita semprot kayak gitu. Mungkin butuh airnya nggak bisa sekali. Ada. Nah, kayak gitu. Nah, tinggal kita masukin aja, semprot. Nah, bagian mana nih yang masih numpuk? Misalnya sini, kita semprotnya arah sini. Nah, nanti kan cair nih. Wow, gitu. Kita pakai handscoon, ya, ya. Habis itu tarik lagi, misalnya masih ada sebelah sini, nanti keluar. Nah, kalau yang begini bisa. Ini. Terus nanti kalau misalnya sudah, tinggal dilipat lagi, kayak gitu. Tapi kalau yang ini sekali pakai, udah buang nanti baru lagi. Kayak gitu. Ya nanti kalau sudah berarti kita klaim lagi. Paham nggak? Paham. Ada yang tanyain nggak? Oh Ibu, berarti kalau misalnya ke bawah mah berarti cuman posisinya agak ke atas gini ya? Ininya aja. Aduh, gimana ya? Jadi misalnya ini ya, baru ya. Jadi kalau udah bisa berdiri, udah banyak ini di posisinya gini. Gitu. Jadi bukan begini lagi. Tapi ini kalau anaknya masih banyak berbaring, posisinya begini. Paham? Nah, begini nanti kita pasangnya. Ini, nih kayak gini, gitu. Karena kan nanti kalau dia banyak berdiri kan fesesnya biar bisa begini, gitu. Kalau udah dewasa begini ntar fesesnya malah kemana-mana, gitu. Ya malah di sini nanti fesesnya, karena kan posisinya udah vertikal gitu. Paham? Paham. Oke, ada yang tanyain? Cukup. Oke.